Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PP Saiful Amin. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, kelas 4A. Kali ini saya akan membuat video kegiatan mengajar. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersyukur bahwa hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon diminta ke ketua murid untuk memimpin doa. Silakan. Belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi mulai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang barusan kita bacakan menjadi doa bagi kebaikan kita. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Siapa saja yang hari ini tidak hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar? Mungkin langsung saja ada yang tahu kelompok mana yang tidak hadir? Oh iya. Siapa saja yang tidak hadir? Priska. Kenapa Priska? Sakit ya? Yang lainnya masih ada? Sebelum kita nanti mengikuti materi yang baru, pembelajaran yang baru, Bapak ingin sedikit mengulas dulu untuk pelajaran yang kemarin atau minggu yang kemarin. Masih ingat ya materi tentang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru? Masih ingat? Masih. Coba Bapak tanya, apa contoh melakukan hormat atau perbuatan hormat dan patuh kepada orang tua? Ada yang bisa? Membantu orang tua. Terima kasih Rizky. Yang lain? Tidak sombong. Masih ingat? Yang lain lagi? Membantu orang tua. Terima kasih. Yang lainnya? Mendengarkan nasihatnya. Yang lainnya? Jelas, kita wajib membahagiakan kedua orang tua kita. Sudah bisa dilaksanakan di rumah? Sudah bisa dilaksanakan di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Karena materi sebelumnya kita sudah belajar materi jujur, kejujuran ya. Insyaallah Bapak percaya kalian semuanya jujur. Selanjutnya kita pun sudah belajar cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang bisa memberikan contoh patuh dan hormat kepada guru? Apa kira-kira? Memberikan salam. Selalu memberikan salam kepada kamu. Apalagi? Mendengarkan apa yang diberi nasihat, apa yang diajarkan oleh guru. Betul, terima kasih. Yang lainnya? Selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Ada yang lainnya? Ya, tentunya kita selalu hormat dimanapun ada guru kita, gitu ya. Semuanya sudah bisa dilaksanakan? Sudah bisa dilaksanakan? Oke, terima kasih ya. Bapak bangga pada kalian sebagai siswa-siswi STN Sarjana 4 sudah banyak peningkatan ya dalam perilaku. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran
masih dalam materi pokok cita-citaku menjadi anak soleh. Sub bahasanya atau pokok bahasanya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita akan belajar indahnya saling menghargai. Saling menghargai itu tentunya seperti apa? Mari kita ikuti pelajarannya, ya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu cari, ya, apa kira-kira dalam ayat Al-Quran yang mengandung tentang perintah saling menghargai, ya. Baik, ada yang bisa membantu Bapak membacakan ayat ini? Saya Pak. Oke, Ika, Laila, silakan. Mohon yang lainnya dengarkan ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakrin wa unsya wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir. Oke, terima kasih. Masih sedikit agak kurang kelihatan kayaknya, ya, kurang kelihatan bacaan surat ini. Tapi baik, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan terjemahannya? Saya Pak. Oke, silakan Nasa dibaca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaranya kamu, di antara kamu paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Oke, terima kasih ya. Ada yang tahu ini surat apa kira-kira? Ayat berapa? Baik, kalau belum tahu Bapak kasih tahu dulu. Ini Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ayat ini menjelaskan atau perintahnya untuk kita saling mengenal. Saling apa lagi? Ya, intinya tadi kita akan menghargai perbedaan itu, ya. Baik. Selanjutnya sudah siap? Mohon fokus semuanya, kita akan menyaksikan video tayangan untuk materi indahnya saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang saleh. Indahnya saling menghargai.
acara dimulai, harus diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Menghargai pendapat orang lain. Harus ikut membantu pekerjaan rumah. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua. Di rumah tugasku hanya belajar saja. Yang penting aku tidak meninggalkan sholat dan mengaji. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Ayo kerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga itu. Oke, barusan anak-anak sekalian kita sudah menyaksikan video terkait dengan kegiatan atau materi yang kita bahas, yaitu indahnya saling menghargai. Ya, sangat jelas tentunya dalam video tersebut dicontohkan beberapa contoh apa itu saling menghargai, apa itu contoh-contoh atau bagian-bagian dari saling menghargai itu. Baik, selanjutnya kita fokus lagi ke layar. Tadi kita sudah membacakan surat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan sudah dibacakan artinya. Nah, ini terkait dengan perbedaan, tentunya saling menghargai itu karena memang ada perbedaan. Kita sebagai orang atau masyarakat Indonesia tentunya berbangga. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali suku dalam lingkung dalam negara kita, ya, baik budaya, baik tradisi, bahasa, warna kulit, banyak perbedaan, ya. Tapi alhamdulillah kita sebagai bangsa yang besar telah menunjukkan kita bisa bersatu. Tentunya modalnya karena kita saling menghargai. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Nah, ini apa saja bagian-bagian dari menghargai itu? Pertama, tolong dibacakan ini sama-sama. Menghargai. Apa itu menghargai pendirian orang lain? Ya, tentunya kita sebagai manusia memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pendirian yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya ketika kita bergaul dengan orang-orang lain mempunyai pendirian yang berbeda-beda, maka di sini kita harus saling menghargai. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu contohnya? Menghargai pendirian orang lain? Ada yang tahu contohnya? Tolong diacungkan tangannya. Menghargai pendirian orang lain? Oke. Ada Rizky ya, silakan. Apa kira-kira Ki? Contoh menghargai pendirian orang lain? Seperti salah suku, ada yang Baik, selanjutnya kita akan melihat menghargai keyakinan orang lain. Apa itu contohnya kira-kira menghargai keyakinan orang lain? Pemahamannya kita, ya, Islam memerintahkan kita untuk saling menghormati, untuk saling toleransi. Ada yang tahu contoh saling menghargai keyakinan orang lain? Saling menghargai keyakinan orang lain, ada yang tahu? Oke, siapa? Oke, Tasya.
Silakan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya masih dalam indahnya menghargai, kita harus menghargai keyakinan orang lain. Apa itu menghargai keyakinan orang lain? Tentunya kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana kita harus saling menghormati termasuk dengan yang berbeda agama. Bentuk toleransi kita jelas. Kita toleransi yang berkaitan dengan urusan dunia. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan apa itu toleransi, apa itu menghargai keyakinan orang lain? Ayah, silakan Afid. Saya punya teman Ya. beda agama, tapi saya bermain sama tidak Oke, semuanya tepuk tangannya tadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Apa itu menghargai pendapat orang lain? Menghargai pendapat orang lain adalah sebuah tindakan, ya, seseorang tentunya yang menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan diri sendiri dan mampu menerima pendapat orang lain tanpa melihat siapa dan dari mana serta tidak dilihat individunya, gitu ya. Baik, kira-kira ada yang bisa mencontohkan untuk, oke, silakan. Dalam musyawarah kita harus saling menghargai pendapat orang lain dalam. Oke, dalam musyawarah biasa kita berbeda pendapat ya. Itu biasa ya. Kita harus saling menghargai, menghormati pendapat orang lain. Terima kasih. Sudah kita tepuk tangan untuk jawabannya ya. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, biasa kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Mari kita berdiskusi. Kita akan dibagi berapa kelompok? 5 kelompok. Baik, langsung saja oleh Bapak ditentukan ya. Kita bagi kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Yang ketuanya Ika ya. Oke, sepakat Ika ya. Ika. Yang kedua kelompok 2 ya. Ketua kelompoknya Tasya. Sepakat ya ketuanya Tasya ya. Ada yang mau gantikan? Enggak ya? Oke. Yang kelompok yang ketiga Muhammad Rizky. Rizky, ada yang siap yang lain? Rizky aja ya. Oke, Rizky. Yang selanjutnya kelompok 4 ketuanya Muhammad Hafiz. Oke. Mungkin ada yang mau mencalonkan diri yang lain? Tidak ada? Oke, Muhammad Hafiz. Yang selanjutnya terakhir kelompok 5 ya. Ketua kelompoknya yang biasa Misbah. Oke, Muhammad Misbah siap ya? Siap, yang lain dukung ya? Oke, baik. Bagaimana kita sekarang cara berdiskusinya? Di sini sudah Bapak siapkan materi atau soal yang akan kita diskusikan. Sebelumnya Bapak akan bagikan dulu lembar kerja untuk diskusi. Di sini ada acuan diskusinya dan ada lembar dalam pengisian atau membuat hasil diskusinya. Baik, kita mulai saja. Untuk kelompok 1 silakan diterima. Untuk kelompok 2 lembar kerja diskusinya silakan terima. Untuk kelompok 3 silakan lembar diskusinya. Untuk kelompok 4 silakan lembar diskusinya. Dan untuk kelompok 5 ya. Oke, kalau sudah siap, mari kita lihat apa soal atau perintahnya. Untuk kelompok 1 mohon dicatat. Kelompok 1 tugasnya mendiskusikan kira-kira apa yang harus dilakukan apabila kita sebagai seorang ketua kelas, apabila ada
teman atau siswa di kelas tersebut selalu menentang pendapat kita dan bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikannya. Ya, bisa ditulis ya. Silakan nanti Ika yang memimpinnya. Kelompok 2 tugasnya berbeda. Yang kedua, bagaimana cara membuat program kelas terkait kegiatan keagamaan, maksudnya ya program keagamaan. Sedangkan di dalam kelas tersebut itu ternyata bukan hanya satu agama. Nah, saya siap ya. Silakan. Yang selanjutnya kelompok 3. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menentang tradisi beragama kita ya. Kan biasa kita suka tahlilan, suka muludan, suka rajaban ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj misalkan. Nah, bagaimana cara menghadapi atau menghadapi orang yang tidak menyetujui atau bertentangan dengan tradisi-tradisi agama kita. Kelompok 4. Siap ya, Habib ya. Kita sebagai orang tua, bagaimana sikap kita apabila ada anak yang mempunyai keinginan berbeda di keluarga, misalkan kita sebagai orang tua, bagaimana sikap kita apabila ternyata banyak anak yang memiliki keinginan yang berbeda. Yang selanjutnya kelompok 5. Miss siap ya, Miss ya. Oke. Tugasnya adalah berdiskusi tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu memusuhi kita, tetapi orang tersebut selalu minta bantuan kita dan minta pendapat kita terhadap berbagai permasalahan ini. Kalau begitu, kita siap-siap, semuanya sudah siap ya? Baik, silakan masing-masing ketua untuk memimpin diskusi di regunya masing-masing atau di kelompoknya masing-masing. Baik teman-teman, kita akan berdiskusi tentang masalah yang tadi Bapak bacakan. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya silakan. Bagaimana cara menghadapinya? Caranya dengan cara kita mengingatkannya. Siapa lagi? Baik teman-teman, ada yang mau berpendapat? Teman-teman, kita akan berdiskusi tentang masalah yang dapat pendapat salah. Ada yang mau berdebat? Itu dicatat. Baik teman-teman, ada yang berteman berpendapat ya kita harus tidak membunuh. Kita harus
Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Sudah beres semuanya? Baik, kalau sudah beres semuanya, semuanya sudah dicatat hasil diskusinya sudah? Dicatat hasil diskusinya sudah? Oke, kalau sudah, kita selanjutnya akan siap-siap menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya. Untuk itu kita akan mulai untuk meminta kelompok yang akan siap membacakan hasil diskusinya, dan yang lain mohon nanti mendengarkan dan silahkan kalau ada yang berpendapat, kalau ada yang memberikan saran ataupun itu terhadap hasil diskusi dari kelompok yang menyampaikan, mohon acungkan tangan dulu, ya. Oke, baik, kita akan silahkan untuk kelompok 1. Silakan ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Pendapat kami sebagai ketua kelas dari kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Mohon izin sedikit, teman-teman, sedikit menambahkan pendapat kelompok. Baik, anak-anak sekalian, barusan kita sudah mengikuti kegiatan diskusi. Alhamdulillah, hampir semua kelompok telah melaksanakan diskusi dan telah menyampaikan hasilnya. Mudah-mudahan ada informasi, ya, ada penambahan pengetahuan baru bagi kita. Kalau sudah selesai tadi semuanya, mari kita akan melanjutkan, yaitu evaluasi. Apa itu evaluasi? Ya, tentunya evaluasi itu dia akan menjawab soal yang akan diputar dalam link video ya, di tempat ini. Yang kedua, kita nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ini nanti mungkin akan di-share oleh Bapak, ya, di grup WhatsApp, ya, dan pengerjaannya di form atau di Google Form, ya. Baik, untuk melaksanakan evaluasi yang pertama, Bapak akan bagikan dulu untuk lembar jawabannya. Fokus ke video soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Isilah soal-soal berikut ini. Apabila sudah selesai mengerjakan, samakan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada di akhir video ini. Sudah selesai melaksanakan tugas pengisian jawabannya sudah?
Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mari kita akan mencocokkan jawabannya. Dan karena kita sudah belajar tentang sikap jujur, maka Bapak minta kalian, barusan kita sudah melaksanakan evaluasi, dan Bapak harapkan nanti juga kaliannya ya. Jadi sekali lagi, evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana kita memahami dari materi apa yang sudah kita bahas atau sudah kita pelajari tadi. Baik, ya. Selanjutnya, dan ketika selesai semua pelajarannya, berarti untuk materi sekarang kita hampir mendekati di ujung kegiatan pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri kegiatan ini, Bapak akan sampaikan dulu pertama kegiatan apa yang sudah kita laksanakan tadi. Apakah kita bisa memahaminya? Apakah bisa memahaminya? Bisa. Apakah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Baik, ya. Bapak minta refleksi dari kegiatan ini. Silahkan kalian menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku, menunjukkan perbuatan, ya, mencerminkan bahwa kita itu sebagai orang yang menghargai orang lain. Baik, kalau untuk minggu depan adalah materi tentang indahnya bulan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi setelah kita melaksanakan tadi refleksi kegiatan belajar, segala sesuatunya bisa menjadi ilmu bagi kita. Dan untuk tindak lanjutnya, nanti yang tadi kurang untuk nilainya, kita akan melaksanakan remedial atau perbaikan. Sedangkan untuk yang sudah mencapai nilai AKM-nya, kita akan memberikan kegiatan pengayaan. Ya, jadi nanti Bapak umumkan siapa saja yang harus mengikuti media dan siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan pengayaan. Baik, anak-anak sekalian, karena dengan selesainya pembahasan materi kali ini, maka kita akan tutup kegiatan ini. Mari kita baca sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.